kasih, bila segala puji, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala sesi yang Tuhan berkati ini. Dan Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu ini sebagai alat, sembunyikan hamba-Mu Tuhan, dan urapilah hamba-Mu ini bila segala perkataan yang berasal dari Tuhan saja bagi umat-Mu di tempat ini, maupun umat-Mu yang ada di rumah. Kiranya kasih Tuhan yang menyertai. Inilah waktu-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Ya saudaraku, terima kasih Pak Gunawan sudah mengingatkan kami ya bahwa kita harus memberi makan domba, salah satu tugasnya. Dan hari ini perdana di mana Tuhan percayakan kami untuk menjadi pendeta, kami harus memberi makan domba-domba Allah. Ya, mari kita buka di dalam Alkitab kita saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-9, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Ya, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 ada satu perkataan yang penting yang menjadi esensi dari kita hidup di dunia ini, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudaraku. Ya, kalau saudara menyadari atau tidak menyadari, ya, satu kodrat manusia itu ada dua. Yang pertama, dia adalah makhluk yang plagiatif. Yang kedua adalah makhluk yang adaptif. Apa itu artinya? Manusia, dia sebagai makhluk yang plagiatif, dia akan meniru. Maka sejak kecil, apa yang anak-anak lihat, itulah yang dilakukannya. Kalau kita memberi contoh baik, dia akan buat baik. Tapi kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, tidak benar atau keliru, dia akan menjadi anak yang tidak baik. Nah, kalau menjadi anak yang tidak baik, dia terus-menerus tidak dibereskan, akan menjadi orang yang jahat atau orang yang tidak benar, cara berpikir salah. Tapi kalau ketika dari kecil dengan tata pikir yang benar, dengan satu teladan yang benar, dia akan menjadi orang-orang yang memiliki satu kekuatan yang utuh, satu kodrat yang utuh, yaitu menjadi manusia yang baik. Saudaraku, ini bukan sebuah kebetulan, tetapi itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tuhan menjadikan kita makhluk yang plagiatif. Dan yang kedua, kita dijadikan Tuhan atau sudah dikodratkan Allah menjadi makhluk yang adaptif. Apa itu artinya? Yang sanggup beradaptasi atau membiasakan diri. Makanya kan di dalam firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini bicara tentang apa, saudara? Adaptif. Kalau kita baik, kita sediakan diri bergaul di tempat yang buruk, maka kita akan jadi orang yang buruk. Kita jaga kesucian, terus kita sediakan diri, kita hidup di dalam kenajisan. Tidak lama, saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah setting kita menjadi orang yang adaptif, kebiasaan, dan plagiatif, peniru. Nah, ketika Tuhan sudah tetapkan kita sebagai orang percaya, ada satu kodrat, ada satu takdir yang Tuhan sudah tanam di dalam diri orang percaya, yaitu yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, mereka juga yang ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Serupa dengan gambaran, kata gambaran di sini itu bahasa aslinya menggunakan kata icon. Apa itu? Icon itu bayangan, ya. Icon itu perwujudan atau refleksi. Nah, Tuhan memanggil kita, ya.
Hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita kembali mengingat takdir kita sebagai orang-orang yang segambar dengan Allah, sebagai orang-orang yang segambar dengan Kristus. Segambar yang seperti apa? Ada 3 sifat Kristus yang harus kita refleksikan di dalam diri kita. Yang pertama, yaitu bicara tentang apa, saudara? Satu ketundukan akan kehendak Bapa secara total. Ini tidak main-main, saudaraku. Yesus mati. Ketika kita melihat di dalam Filipi, Yesus taat kepada Bapa, itu sampai mati. Artinya apa? Ada satu penundukan akan kehendak Allah. Seharusnya kita sebagai orang percaya, mari kita relakan diri. Karena Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menebus kita. Dan saat ini, Tuhan, aku relakan diriku untuk mengerjakan kehendak-Mu. Pimpin aku untuk mengerti kehendak-Mu. Ini yang pertama, saudara. Refleksi yang kedua, atau yang harus kita wujudkan kepada dunia, Kristus di dalam hidup kita, apa, saudaraku? Bicara tentang yaitu totalitas mengasihi. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, atau dipertegas di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Yesus bukan ngomong hanya kasih, kasih, kasih. Tidak. Aku mengasihi engkau dan ini loh perbuatanku. Perbuatan kasihku kepadamu. Yaitu apa? Teteskan darah untuk engkau. Untuk menebus dosamu. Maka saat ini pelajaran baik buat kita, saudaraku ya. Untuk kita mengingat kembali. Ya, yang pertama, mari kita tundukkan hati kita di bawah kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita merefleksikan kasih Kristus, atau lebih tepatnya meneladani Kristus, mengerjakan kasih itu secara total. Dan yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari teladan Kristus Yesus dan kita refleksikan kepada dunia, yaitu yang ketiga, Yesus tidak pernah sekalipun tidak terhubung dengan Bapa. Maka di dalam Yohanes kita dapat melihat, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Artinya apa? Antara Bapa dengan Kristus satu. Yes, ini bicara tentang Tritunggal. Tetapi ketika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, saudaraku, ada satu firman Allah, ketika engkau percaya, maka memeteraikan engkau dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus siapa? Roh Allah itu sendiri. Jadi ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita dengan kita dengan Kristus Yesus, kita dengan Allah harusnya memiliki satu keterhubungan. Dan ini tidak boleh terlepas. Maka buah-buah yang dapat kita lihat dari Kristus Yesus apa? Yesus selalu memuliakan nama Bapa dimanapun dia berada. Dan dia mengakui bahwa Bapa inilah yang menjadi backup di dalam misi pelayanannya di dunia ini. Mari kita, saudaraku, kita refleksikan, kita nyatakan Spirit Kristus itu di dalam hidup kita. Yaitu apa, saudaraku? Kita selalu terhubung dengan Bapa. Jadi kita tidak melangkah sembarangan, kita tidak memutuskan sembarangan. Maka hari ini pelajaran penting bagi kita, bagi umat Allah, bagi setiap kita anak-anaknya. Mari, kembalilah kepada takdir-Mu untuk serupa dengan gambarnya. Yang pertama, tunduk pada kehendak Bapa. Yang kedua, miliki kasih yang total. Dan yang ketiga, jangan pernah biarkan dirimu lepas dari hubungan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hamba kembalikan semuanya, kiranya tangan Tuhan yang memberkati umat-Mu melalui firman-Mu ini, mereka dapat kembali mengingat takdir mereka, mereka kembali mengingat akan panggilan mereka. Tuhan berkati sertai, berikan mereka kekuatan, kesanggupan untuk mereka menjadi refleksi Kristus di dunia ini, menjadi surat-Mu yang ketara di dunia ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan,